Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Gusniati, NIM 1914030055. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengaturan tabulasi. Pertama-tama, kita harus memblok kata untuk membuat daftar isi. Kemudian klik kanan, lalu ambil paragraf, lalu mengambil tabs yang berada di ujung kiri bawah layar. Kemudian di sini bisa kita buat sekitar 12 cm. Kemudian tekan center, klik angka 2, kemudian set, dan OK. Dan coba kita aplikasikan dengan menekan tab. Nah, seperti yang teman-teman lihat, seperti inilah dia. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penggunaan indentasi. Pertama-tama kita harus memblok seluruhnya dengan klik A, Ctrl A. Kemudian kita klik kanan, kita ambil paragraf. Nah, di tampilan paragraf di sini merupakan bagian dari indentasi. Indentasi itu sendiri merupakan posisi antar paragraf. Pertama kita harus mengatur itu alignment. Alignment merupakan pengaturan antara rata kiri dan juga rata kanan. Dan kita ambil saja justice fit. Kemudian untuk outline level, di sini ada body text, level 1, 2, 3, dan seterusnya. Untuk penggunaan level 1, 2, 3, dan seterusnya, itu biasanya untuk penggunaan bab atau subbab. Sedangkan kita untuk isinya, kita menggunakan body text. Kemudian kita atur penggunaan indentasinya, yaitu di sini ada left, kita perkirakan sekitar 2 cm. Kemudian right-nya juga 2. Nah, di sini di sebelahnya ada special. Di special ada first line dan hanging. Kita mencobakan yang pertama itu first line. Di by-nya sudah teratur sendiri, dan di saat spacingnya di sini ada before dan juga after. Nah, jika before-nya 0, maka after-nya kita buat 12. Sedangkan di add-nya kita atur sekitar 1,5 spasi. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini bisa teman-teman lihat perbedaannya. Ini merupakan contoh dari first line. Karena sudah diblok, langsung saja kita masuk yang kedua. Kita klik kanan kembali, kita ambil paragraf. Karena di sini sudah diatur, sekarang kita mengatur spesialnya yaitu hanging. Sehingga kita mengetahui perbedaan antara first line dan juga hanging. Kemudian seperti yang saya katakan tadi, jika before-nya 0, maka after-nya 12. Sekarang coba kita atur before-nya 12 dan after-nya 0. Dan untuk add-nya kita gunakan sekitar 1,5. Kemudian klik OK. Nah, ini adalah contoh dari hanging. Teman-teman bisa melihat perbedaan antara first line dan juga hanging. Baiklah, selanjutnya kita akan membuat cara pembuatan surat masal. Pertama, kita harus menyediakan surat masalnya seperti yang dilihat di layar monitor. Kemudian ambil pada menu My Links, ambil select recipients. Kemudian di sini ada tipe new list dan juga use existing list. Use existing list merupakan data yang sudah ada, sedangkan tipe new list data yang baru. Kita belum mempunyai data, jadi kita mengambil data yang baru yaitu tipe new list. Kemudian kita ambil custom column. Setelah itu, karena kita membutuhkan hanya 8 data, jadi selebihnya kita hapus saja atau kita delete. Kemudian kita ganti sesuai dengan data yang kita butuhkan. Di sini kita buat nomor. Kita ganti dengan lampiran. Kita ganti dengan perihal. Kita ganti dengan saudari. Kemudian kita ganti menjadi hari atau tanggal.
Kemudian kita mengganti jadi waktu acara. Ini sesuai dengan yang teman-teman butuhkan. Acara, tempat, dan kita oke kan. Kemudian klik OK. Nah, di sini terdapat beberapa menu. Pertama, nomor kita harus mengisinya. Yang pertama itu kita buat nomor 1, lampiran, karena tidak ada lampiran jadi strip. Kemudian perihal, contohnya undangan pemateri. Kemudian saudari, contohkan saja ke nama kita sendiri, itu Gusniati. Harinya Jumat 11 April 2021. Kemudian karena terlalu panjang, jadi kita menggesernya secara perlahan supaya tidak hilang. Waktunya dari jam 07.30 sampai 09.15. Kemudian acaranya seminar dasar aplikasi komputer. Tempatnya disesuaikan saja, misalkan di auditorium. Kemudian kita jika teman-teman ingin membuat lebih banyak tujuan atau surat, silahkan tinggal menekan new entry. Dan misalkan nomornya nomor 1, sekarang kita ganti menjadi 2, lampirannya tetap distripkan, undangannya sama, undangan pemateri, perihalnya. Namanya boleh diganti kembali, misalkan menjadi Vera. Kemudian hari tanggalnya, jika keesokan harinya, maka dibuat saja di sini untuk hari Sabtu. Waktunya misalkan jam 10 sampai jam 12. Kemudian acaranya misalkan sama juga, karena dilakukan 2 hari dengan waktu yang berbeda-beda. Tempatnya misalkan saja kembali di auditorium. Lalu klik OK. Nah, kita misalkan menyimpannya di local disk D. Misalkan di sini tugas Gusniati. Lalu save. Kemudian kita cari, masih tetap pada menu mailing, kita cari insert map field. Nah, pertama kita letakkan kursornya di sesuai tempat seperti nomor, letakkan kursornya di nomor. Lalu kita cari nomor. Yang kedua lampiran, kita klik lampiran. Ketiga perihal, klik perihal. Sedang saudari, kita klik saudari. Hari tanggal, kita klik hari tanggal. Waktu, kita klik waktu. Acaranya, kita klik juga acara. Tempat, kita klik tempat. Nah, jika teman-teman ingin melihat hasil yang kita buat, maka teman-teman melihat preview result. Nah, di sini bisa melihat perbedaan yang tadi dengan yang sudah kita cek kembali. Di sini sudah ada nomor, lampiran, perihal, nama, dan lain sebagainya. Teman-teman sudah membuat datanya 2 tadi, maka tinggal mengklik sebelah yang ada di kursor preview results. Nah, maka dia akan berubah secara otomatis. Atau bisa dikembalikan lagi, kembali ke awal. Dan jika teman-teman ingin memprint, teman-teman juga bisa mengambil finish and merge, ambil edit individual dokumen. Kemudian di sini ada all,
All merupakan keseluruhan yang ingin kita print, sedangkan current record merupakan data yang sudah ada di layar, dan from data dari halaman berapa dan ke berapa. Misalkan from 1 dan kita hanya memprint untuk 1 lembar saja, maka buat 1 ke 1. Jika ingin mengklik, maka klik OK. Karena saya tidak ingin memprint, maka saya silang saja. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya.